Hai semuanya, welcome back to my channel. Apa kabar semuanya hari ini? Semoga kabar kita semua baik, sehat, dan bahagia. Buat kalian yang baru pertama kali nonton video aku, kenalin nama aku Devi. Aku suka buat video tentang gaya hidup minimalis, tentang budgeting, dan juga lifestyle, dan ya YouTube baru satu. Jadi di video hari ini aku mau bahas lagi tentang budgeting atau saving hacks. Hari ini cukup menarik buat aku karena ini adalah berdasarkan dari pertanyaan-pertanyaan atau komentar-komentar yang aku dapat di kolom YouTube, yaitu adalah cara menabung untuk gaji kecil. Karena aku sering banget dapat di komentar kayak, aduh kak, gimana mau nabung, gajiku aja udah pas-pasan, aku harus kasih orang tua buat bayar kos, buat ini, buat itu, gak ada lagi, hidup aku aja udah pas-pasan, gimana mau nabung. Gaji besar maupun kecil itu sama aja kalau kita nggak bisa mengelolanya. Makanya aku seneng banget bahas tentang budgeting, karena budgeting itu adalah gimana kita itu bisa mengontrol uang kita. Dan biasanya buat kita-kita yang masih punya gajinya kecil itu biasanya udah pesimis duluan kalau mau ngomongin soal nabung. Pertama kita harus ngomongin dulu dari pengeluarannya. Penting ini. Kenapa? Ya karena mau gak mau kita harus potong dulu pengeluarannya kalau misalnya gaji kita itu kecil. Makanya di 4 tips pertama ini adalah tips dari aku untuk kita memotong pengeluaran kita dulu. Jadi tips yang aku kasih ini adalah sebenarnya pengalaman pribadi atau budgeting aku sendiri ya. Makanya aku selalu bilang kalau misalnya mau budget harus kita catat pengeluaran kita dulu. Yang pertama adalah cutting off-nya itu adalah di shopping. Kenapa sih masih banyak orang yang nanya kayak, kak gimana ya kak cara menghindari shopping? Ya harus dihindari, harus dari diri sendiri, harus dibiasakan. Kalau emang kalian parah banget, berarti tandanya kalian juga harus punya yang super ketat, yaitu apa? Hapus aplikasinya. Kalau misalnya kita nggak bisa ngontrol diri kita menggunakan online shopping, mau nggak mau harus dihapus. Karena kalau nggak dihapus, godaannya akan terus muncul. Jadi kita harus hapus godaan itu dari hidup kita. Aku juga punya tetap online shopping, tapi aku harus kuatkan imanku untuk kayak no check out. Oke, masukin wishlist nggak apa-apa, masukin yang di love nggak apa-apa, tapi jangan sampai check out. No check out. Tapi kalau misalnya kalian sering kebablasan, ya kalian harus hapus aplikasinya. Nggak ada cara lain. Menurut aku cara itu paling ampuh, karena kalau nggak ada barangnya, nggak ada godaannya, ya kita nggak akan belanja. Terus kita juga harus hapus kayak email atau SMS yang biasanya nawarin kita produk. Makanya kalau aku biasanya kalau misalnya shopping online mereka minta email, aku akan pakai email yang nggak aku pakai. Jadi email yang nggak aktif di handphone atau laptop aku. Kenapa? Karena kalau misalnya kita masukin nomor telepon atau email yang aktif, otomatis kita akan terima penawaran-penawaran yang menggoda terus. Jadi menurut aku harus diputus dulu rantainya. Jauhkan diri kita dari godaan-godaan. Hapus aplikasinya, unsubscribe, dan juga putusin semua nomor dan email yang berhubungan dengan online shopping. Untuk pos yang kedua itu adalah pengeluaran di makanan. Mungkin gak semua orang, tapi aku salah satu orang yang banyak pengeluarannya itu di sisi makanan. Caranya gimana? Masak itu gak ada cara lain menurut aku. Caranya harus siapin makan sendiri. Aku adalah orang yang udah merasakan sendiri benefitsnya atau keuntungan dari masak sendiri dan nyiapin makan di rumah. Jadi aku itu bisa save atau nabung 50% dari belanjaan aku sejak aku nyiapin makan sendiri. Karena sebelumnya kalau waktu aku sering mesen makan di luar atau misalnya seminggu bisa 2 atau 3 kali makan di luar, itu budgetnya langsung kayaknya tuh aduh udah gak ada duit buat nabung. Karena aku merasa bahwa itu kan buat makan, masa aku harus ngurangin makan? Kalian gak harus ngurangin makan, kalian cuman harus cari cara gimana budget makan kalian itu turun. Ya caranya dengan masak sendiri. Jadi coba kalian ingat-ingat lagi. Makanya aku saranin selalu catat pengeluaran kalian, dan terakhir kalian hitung tuh berapa uang yang kalian keluarin untuk beli makanan. Buat kalian yang ngekos atau ngontrak, aku saranin beli kompor kecil yang itu akan berguna dan bisa membuat kalian menurunkan budget makanan kalian. Kalian bisa masak sendiri di kosan atau di kontrakan kalian. Coba deh, trust me, it work. Next, pengeluaran yang perlu kita potong yang ketiga adalah dari sisi transport. Aku di sini, bukan aku gak pernah naik taksi, aku naik taksi, tapi kebanyakan aku di sini naik bentor atau becak motor karena biayanya itu setengah dari naik taksi. Jadi aku sebisa mungkin itu cuma naik bentor atau jalan kaki kalau cuma deket-deket doang. Seandainya kalian emang merasa bahwa kak aku harus punya kendaraan,
Kalau misalnya kalian mampu, ya aku nggak ngalangin orang untuk beli mobil dan punya mobil. Enggak. Kalau mampu silakan. Aku pun mau punya mobil, tapi ya belum ada aja duitnya. Jadi karena aku belum ada duitnya, aku nggak punya mobil. Nah kalau misalnya menurut kalian itu perlu banget kendaraan, ya motor aja. Karena aku dulu pernah pakai motor dan itu emang jauh lebih irit daripada mobil. Jadi kalau saya butuh ya udah pakai motor, tapi saran aku harus hati-hati karena kecelakaan motor itu sangat mengerikan. Tapi kalau untuk kendaraan ini aku tetap saranin kalau misalnya kalian emang bisa nabung dulu, hindari hutang. Aku nggak pernah mendukung namanya hutang, apapun alasannya dan caranya aku nggak mendukung. Aku sebisa mungkin menghindari hutang dan bersyukur sampai hari ini aku nggak punya hutang. Jadi aku juga mengencourage kalian untuk menghindari namanya hutang. Makanya seandainya kalian memang butuh motor atau kendaraan, tabung dulu. Tabung dulu sampai duitnya cukup, baru setelah itu kalian beli kendaraan yang sesuai dengan kemampuan kalian. Kalau belum ada duitnya, ya jangan beli. Naik angkot, naik busway. Gak enak ya, emang gak enak. Tapi mau gimana lagi, gaji kita kecil. Jadi kalau gaji kita kecil, kita juga harus sadar diri gitu loh. Kita juga harus tahu diri. Menurut aku itu sih ya. Jadi kayaknya itu nomor 1 kali. Jadi kita harus sadar diri dulu bahwa gaji kita itu gak seperti orang-orang yang gajinya banyak gitu. Next, pengeluaran yang harus dipotong adalah yang terakhir, yang mungkin orang merasa enggak, aku gak banyak pulsa. Jadi jangan merasa bahwa pengeluaran pusat itu oke-oke aja. Misalnya enggak, kok sebulan cuma 50.000. Ada paket yang cuma 20.000. Caranya gimana? Kalau kalian kerja, aku yakin di kantor kalian ada wifi. Kalau kalian kuliah, pasti di kampus kalian ada wifi. Maksimalkan wifi. Kalau emang gaji kita UMR, gajinya kecil, nggak usah pasang-pasang wifi. Pakai internet dari kantor, bawa tuh laptop, bawa tuh HP, download itu film sebanyak-banyaknya di kantor, bawa pulang ke rumah nonton. Tapi nggak usah pasang-pasang internet 150.000 sebulan, karena 150.000 sebulan kalau kalian tabung, kalian bisa beli motor. Setelah kita potong pengeluaran kita sebisa kita masuk ke tips yang kelima, yaitu adalah tambah pemasukan. Jadi jangan kita cuma mikirin mau nabung, mau invest, mau buat beli rumah, mau buat nikah, tapi kita cuma mengandalkan gaji kita dari satu sumber doang. Makanya aku bikin video yang ini, dimana ini adalah side job yang bisa kalian lakukan di mana aja, kapan aja. Jadi even kalian punya kerjaan yang reguler, kayak aku juga punya kerjaan reguler. Artinya aku kerja dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore, Senin sampai Jumat. Tapi ini adalah side job yang bisa kalian lakukan di luar waktu kerja kalian. Untuk aku, side jobku adalah YouTube. Jadi intinya, jangan berharap dari satu income doang. Kita harus nambah income lainnya. Nah, sekarang baru kita ngomongin tentang tips menabungnya. Jadi yang keenam tipsku adalah set goal. Kalian bisa lihat playlist budgeting aku akan taruh di sini. Kayaknya hampir semua tips budgeting aku itu ada tips kasih goal, kasih tujuan. Tabungan kalian harus ada tujuan, karena memang itu sesuatu yang vital, sesuatu yang sangat penting menurut aku. Karena belajar dari pengalaman, kalau tabungan itu gak ada tujuannya, itu akan membuka peluang yang lebih besar untuk kita pakai uangnya. Karena apa? Karena kita nggak tahu uang itu mau untuk apa. Jadi itu secara apa ya? Secara psikologinya itu tuh kayak kita punya uang doang. Tapi kalau misalnya kita punya tujuan, uang ini aku simpan untuk ganti HP. Alam bawah sadar kita itu saat kita misalnya butuh uang untuk hal yang nggak penting. Saat kita mau ngambil uang yang kita tabung untuk HP itu secara pikiran kita tuh kayak mikir, aduh sayang banget gue, tapi ini rencananya tahun depan ini terkumpul untuk beli HP baru. Itu merubah mindset kita kalau kita kasih goal dalam tabungan kita. Makanya aku selalu saranin yang pertama adalah sebelum nabung, kalian harus tahu kalian mau nabung untuk apa. Saranku, apalagi buat kita yang belum pernah nabung, belum pernah berhasil nabung, bikin dari yang paling gampang dulu, yang jangka waktunya mungkin cuma di bawah 1 tahun. Misalnya kayak mau beli baju baru bulan depan, ya nabung dulu. Nanti misalnya bikin lagi buat tahun depan. Oke, mau ganti laptop, bikin tuh tabungan khusus untuk ganti laptop. Baru nanti itu udah terbangun kebiasaan kita, jadi kita udah terbiasa untuk nabung. Baru kita bisa mikirin tuh untuk kayak dana buat pensiun, apalagi yang mau nikah, yang mau beli rumah, nah yang kayak gitu. Tapi kalau bisa, aku saranin mulai dari dana emergency, karena menurut aku itu adalah tabungan yang super penting yang harus diutamakan. Bahkan kalau bisa tabungan emergency kalian itu diperlakukan seperti bills atau tagihan yang setiap bulan kalian harus nabung tanpa di skip. Terus tips yang ketujuh adalah pay yourself first. Buat yang belum pernah dengar tentang pay yourself first, ini intinya adalah sebenarnya gampangnya itu ya nabung.
buat diri kalian di masa depan. Karena kadang kita cuma mikir gini ya, YOLO, ya, you only live once gitu ya. Ya iya emang live once, tapi apa kita nggak mau mempersiapkan masa depan kita? Apa kita mau masa depan kita ngeluntang-ngelantung? Makanya semua itu harus dibudgetin. Kalau dengan budget, kita itu bisa bersenang-senang sekarang, tapi mempersiapkan masa depan kita juga. Makanya yang aku bilang paying yourself first adalah kita nabung untuk apa? Dana pensiun. Kita nabung untuk beli rumah. Itu adalah dana-dana yang kita kumpulkan untuk diri kita sendiri, tapi nanti. Jadi kita menahan keinginan sesaat kita yang saat ini kita pengen, itu kita tahan untuk kehidupan kita nanti, untuk menunjang kehidupan kita di masa tua kita. Itu yang menurut aku gampangnya dari paying yourself first. Kalau bisa, paying yourself first ini juga dijadiin seperti bills atau tagihan kayak yang dana emergency tadi. Next, tips yang ke-8. Ini agak gak enak juga, aku tahu, bahkan kayak ngomongnya aja menurut aku ini sulit ya, tapi mau gak mau, kalau misalnya gaji kita kecil, cara kita menabung dengan melakukan ini, mudik, tanda kutip. Maksudnya apa? Aku bisa jamin sebagian besar dari kita, pengeluaran yang terbesar adalah bayar tempat tinggal. Mau itu kosan, mau itu kontrakan, sewa rumah, sewa apartemen, dimana kalian bisa menghabiskan sampai 50% dari gaji kalian untuk bayar tempat tinggal. Makanya kalau misalnya gaji kita ya 100 juta, kalau kita bayar rumah 50 juta, iya kita bisa hidup dengan 50 juta. Mungkin, aku juga nggak tahu, aku belum pernah ngerasain kayak gitu. Tapi kalau misalnya gaji kita 3 juta, bayar kontrakannya 1,5 juta, bisakah kita hidup dengan 1,5 juta? Itu belum dipotong sama nabung loh, belum dana emergency. Bisakah kita hidup dengan 1 juta? Dan itu juga 1 juta hitungannya kita nggak punya utang. 1,5 juta yang kita pakai untuk bayar tempat tinggal itu adalah pengeluaran yang super gede. Balik lagi sih, sebisa mungkin. Ini kalau bisa. Kalau misalnya nggak bisa, misalnya kalian kerjanya di kota tapi rumah orang tua kalian di kampung, cari cara apa kalian kontrakannya bareng, sewa bersama, tapi yang halal ya. Atau kalau bisa kalian numpang tinggal, mungkin kalian punya saudara, jadi kalian bisa bayar sewa lebih murah. Menurut aku ya maksimal itu 40%. Tapi kalau bisa, kalau emang gaji kita kecil dan kita perlu nabung, itu adalah tinggal balik sama orang tua, tinggal balik sama mertua. Yes, I know it's uncomfortable. Pasti uncomfortable. Kita udah gede, kita udah dewasa, apalagi kita udah nikah, terus masih tinggal sama mertua misalnya. Iya, I know, tapi mau gimana lagi? Pikir big picture-nya. Makanya tadi tips nabung aku nomor 1 apa? Set goal, atur goal. Untuk 5 tahun lagi bisa beli rumah, gak apa-apa gue tinggal dulu sama bapak gue, gak apa-apa gue tinggal sama mertua. Tapi 5 tahun lagi gue bisa kok beli rumah sendiri. Jadi selalu pikirin goalnya itu. Makanya nomor 1 itu selalu harus punya goal. Kalau enggak kerjanya ya gitu-gitu aja, karena kita nggak tahu duitnya kemana. Intinya adalah mudik, tanda kutip. Duh, semoga aku harap hari ini gak ada yang salah kaprah dengerin omonganku ya. Aku nggak ada maksud untuk kayak maksa atau kayak kesannya kok gitu banget sih kak, kayak mudik banget. Enggak. Next tips yang terakhir untuk menabung adalah be a minimalist. Kalau misalnya kalian udah nonton video aku dari awal, mungkin kalian tahu tentang video aku yang ini, dimana ini aku ngomongin keuntungan gaya hidup minimalis, dimana yang paling aku suka adalah saving money. Ini adalah gimana mindset aku berubah dari orang yang suka beli aja gitu ya, impulse buying, tapi jadi orang yang intentional buying. Jadi buat kalian yang mungkin masih ragu atau masih baru-baru dengan, kalian bisa coba, kalian bisa dengerin playlist minimalism aku. Nanti akan aku taruh linknya di sini, kalian tinggal klik aja dan kalian bisa nontonin beberapa video tentang minimalism yang aku bahas di sana. Karena menurut aku pribadi ini benar-benar membantu aku banget dalam menabung sih. Jadi semoga ini bisa memotivasi kita justru ya. Yang aku mau sampaikan justru bahwa dengan gaji kecil pun kita tuh tetap bisa menabung. Karena ya balik lagi, bukan besar atau kecilnya, tapi gimana kita mengelola uang atau rezeki yang udah Tuhan kasih ke kita. Jadi kalau gitu itu aja tips-tips dari aku. Semoga video ini membantu kalian, semoga video ini menginspirasi kalian. Kalau misalnya kalian suka sama video ini, kalian bisa klik tombol like-nya dan kalian bisa share video ini ke keluarga dan teman-teman kalian supaya mereka juga bisa tahu tips-tips yang aku kasih dari video ini. Buat kalian yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya supaya kita bisa 10.000 subscriber. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan kalau misalnya aku ada upload video
video yang baru. Dan jangan lupa kalau misalnya kalian mau ngobrol sama aku atau mau tahu kehidupan aku sehari-hari, kalian bisa follow di Instagram aku @devimelisa. Kalau gitu segini aja video hari ini, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.